Cek. Hey, welcome back to Blaze Cinema Channel. Cuk, sumpah Mimin teh liar. Kenapa Mimin sangat melekat pada film-film anjing ya? Apa jangan-jangan Mimin satu spesies? Tapi emang bagus sih, worth it gitu, worth it. Sesuai requestan kalian nih, kali ini Mimin bakalan nge-recap film komedi keluarga tahun 97 berjudul Air Bud yang disutradarai oleh Charles Martin Smith. Film ini diangkat dari kisah nyata, bercerita tentang seorang bocah yang kesepian berteman dengan anjing liar. Mereka tuh sama-sama punya bakat alami bermain basket. Seperti apa serunya film ini? Nggak usah basa-basi lagi cuk, langsung aja kita masuk ke dalam alur filmnya, let's go! Diawali dengan sebuah mobil tua yang masuk ke sebuah perumahan elit. Dari dalam mobil itu keluarlah seorang laki-laki yang memakai pakaian badut. Dia mendatangi salah satu rumah untuk mengisi acara ulang tahun anak-anaknya, sambil membawa anjing jenis Golden Retriever dengan sangat kasar. Penampilannya benar-benar tidak menarik, hingga akhirnya dia menghancurkan pesta itu dan pemilik rumah pun langsung mengusirnya dan tak memberinya bayaran sepeser pun. Merasa kesal dan tak terima, dia memarahi lalu mengurung anjingnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, si badut menelpon tempat penampungan anjing sambil menyetir dengan sangat ugal-ugalan. Karena terguncang, anjing yang ia kurung pun tanpa sadar terjatuh di jalan. Tak lama setelah terjatuh, mobil lain menabraknya hingga membuat kurungannya terbuka. Di dalam mobil itu ada seorang ibu dengan dua anaknya. Anak laki-lakinya yang berumur 12 tahun bernama Josh Pram memperhatikan anjing itu dengan lekat tapi tak berani untuk mendekatinya. Ternyata keluarga kecil itu pindah ke kota kecil Vanderbilt, Washington, dan Josh pindah ke sekolah baru. Karena sangat pendiam dan tak percaya diri, itu membuatnya susah untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Saat pulang dari sekolah, ia melihat anak-anak yang lain asik bermain basket. Ingin juga dirinya bergabung, tapi ia tak berani. Akhirnya dia memilih pulang, dan tak sengaja di perjalanan ia melihat sebuah bangunan tua. Itu menarik perhatiannya, lalu ia pun langsung masuk ke sana. Dan mendapati sebuah lapangan basket yang sudah tak terawat, tapi dia menyukai tempat tersebut. Tak perlu banyak basa-basi lagi, dia pun mengambil bolanya dan bermain sendiri. Ketika bolanya tak sengaja masuk ke semak-semak, dia menemukan robekan kain dan berpikir jika itu adalah robekan dari baju anjing yang kemarin tak sengaja ibunya tabrak. Setelah kematian ayahnya, Josh jadi sering murung. Untung dia memiliki ibu yang sangat perhatian dan terus menyemangati Josh. Hari berikutnya di sekolah, ketika semua teman-temannya berlatih basket, dirinya hanya diam dan menonton. Lalu pulang untuk bermain basket sendiri lagi di rumah tua. Ketika dirinya sedang bermain, Josh melihat jejak kaki anjing di sana, dan benar dugaannya, itu anjing yang terakhir ia lihat di jalan. Josh pun menarik perhatian dia dengan makanan. Makanan itu memang habis dengan cepat, tapi ternyata tak semudah itu ia bisa menaklukkannya. Josh pun berpikir lagi untuk menarik anjing itu dari persembunyian. Bukan hanya dengan makanan saja, anjing itu ternyata tertarik pada bola basket milik Josh. Saat Josh tahu anjing itu sangat mahir bermain bola, Josh langsung mengajaknya bermain bersama. Suasana hatinya langsung berubah. Dia merasa dirinya memiliki kecocokan dengan anjing tersebut dan secara diam-diam membawanya pulang ke rumah, memandikannya dan memberi dia makan lagi. Setelah selesai, Josh langsung menemui ibunya, berusaha membuat suasana hatinya baik sehingga ketika dia tahu ada anjing di rumahnya, ibu Josh bisa langsung memberinya izin untuk memelihara. Ketika Josh sedang mengobrol dengan ibunya, anjing yang sudah Josh beri nama Buddy itu tiba-tiba membuat keonaran. Dia mengejar bola hingga membuat satu ruangan kacau. Karena kelakuan Buddy menambah pekerjaan ibunya semakin berat, Josh gagal mendapatkan izin. Terpaksa ia harus menuruti ibunya menyebar selebaran tentang Buddy yang hilang, berharap pemiliknya bisa membawa pulang anjing yang senang membuat keonaran itu. Sejujurnya, Josh tak ingin berpisah dari Buddy. Jika ia tak boleh tinggal di rumah bersama dengannya, Josh pun menggunakan kardus dan membuat rumah untuk Buddy. Seenggaknya dia tak kehujanan saat di luar nanti. Tapi ibunya sama sekali tidak menyukai itu. Dia pun meminta waktu kepada ibunya untuk merawat Buddy sampai Natal sebelum akhirnya dia bertemu dengan pemiliknya.
Dengan syarat anjing itu sama sekali tak boleh masuk rumah dan Josh pun menyetujui itu. Hari-hari Josh pun lebih berwarna ketika ada Buddy di dekatnya. Namun ketika sampai di tempat latihan basket, dirinya selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-teman. Karena tak berani untuk latihan bersama dengan mereka, Josh akhirnya membenahi sendiri lapangan basket untuk berlatih. Tentunya bersama dengan Buddy. Sampai di rumah, Josh yang sedang belajar sambil menyantap makan malamnya di kamar, terkejut karena tiba-tiba saja Buddy masuk. Tak ingin ibunya tahu, dia berusaha menyembunyikan Buddy sebisa mungkin. Keesokan harinya seperti biasa, Josh yang tak berdaya dan hanya bisa diam ketika diperlakukan tidak baik oleh teman-teman di sekolah. Hari itu dia mendapatkan tugas untuk mencuci semua baju yang anak-anak pakai latihan. Bukannya segera mencuci, Josh tertarik dengan satu ruangan di sana. Dia melihat baju pemain basket tersimpan. Merasa tak asing dengan namanya dan juga sosok orang itu, Josh pun memastikannya di rumah. Dia mengambil kumpulan foto para pemain basket terkenal dan ada nama Chaney di sana. Ternyata dia adalah seorang pemain basket profesional Amerika. Josh pun terkejut mengetahui itu. Tanpa sungkan, dia bertemu lagi dengan Chaney dan berniat ingin meminta tanda tangan. Tapi pernyataan Chaney membuat Josh heran, karena dia mengatakan jika Chaney yang dimaksud Josh sudah meninggal sejak lama. Saat akan pulang, dia mendengar sesuatu di tempat latihan. Karena masih penasaran, Josh pun mengintip. Dan ternyata memang benar itu Chaney, sang pemain bola basket profesional Amerika. Di malam Natal, Josh dengan keluarganya berkumpul dengan tenang, hingga dia tidur nyenyak bersama dengan Buddy di kamar. Saat pagi tiba, dia panik karena Buddy sudah tak ada lagi di kamarnya. Jendela juga terkunci rapat. Dia kira Buddy sudah dibawa ibunya kepada si pemilik pertama. Ternyata tidak, dia memberikan Buddy seutuhnya kepada Josh sebagai hadiah Natal. Bukan hanya Buddy, dia juga mendapatkan hadiah lain berupa undangan untuk mengikuti kompetisi bola basket. Josh pulang dan terus menatap Josh pun pulang dan terus menatap surat undangan itu. Karena masih tidak percaya diri, dia mengatakan tidak akan pernah mengikuti kompetisi itu karena merasa dirinya tidak layak. Tak ingin melihat tuannya sedih, Buddy menggugah semangat Josh untuk bermain bersama. Saat itu juga dia akhirnya gemar berlatih dan setuju untuk mengikuti kompetisi tersebut. Tiba di hari kompetisi, melihat Josh datang, semua orang termasuk sang pelatih meremehkan kemampuannya. Tapi mereka diam ketika Josh berhasil mencetak beberapa skor di kompetisi itu. Berhasil masuk ke dalam tim dan ikut pertandingan, tiba-tiba dirinya panik karena takut gagal dan ditertawakan lagi. Untung ada salah satu dari temannya menyemangati Josh walaupun yang lain masih ada saja yang tak suka dengan keberadaan dirinya. Buddy yang mengetahui Josh sedang ada di pertandingan basket langsung menyusul. Di sana timnya kalah skor dengan lawan karena teknik yang mereka buat sangat mudah untuk dibaca. Ditambah sekarang satu dari timnya melakukan pelanggaran dan pelatih menyuruh Josh untuk menggantikan. Walaupun sudah diberi semangat oleh ibunya, Josh tetap saja tak percaya diri. Dia takut gagal dan semua orang akan membencinya. Ditambah lagi, Buddy datang dan langsung nyelonong, membuat pertandingan itu akhirnya kacau. Karena kemahirannya bermain bola basket, kini Josh dan Buddy menjadi idola semua orang. Ketika sedang mengobrol dengan Nona Pepper, Buddy merasa ada sesuatu yang tak beres. Saat Buddy mengeceknya, ternyata pelatih sedang menghukum Tom karena telah gagal dalam pertandingan. Dia berbuat kasar kepada Tom, dan Nona Pepper pun langsung menghentikan kelakuan buruk pelatih itu lalu memecatnya. Dan diganti dengan Tuan Chaney sesuai requestan dari Josh. Cara yang diajarkan oleh Chaney sangat berbeda dan unik. Dia tak mengajarkan bagaimana kita bisa menangkap bola itu dengan benar, tapi bagaimana cara terbaik bermain secara tim. Ketika semuanya termasuk Buddy memahami apa maksud Chaney, Larry justru menolak dan mengatakan jika caranya itu sangat aneh. Tapi akhirnya dia mampu mempelajari teknik itu dan terbukti. Cara baru yang diajarkan oleh Chaney membuahkan hasil. Kini Josh dan Buddy pun menjadi maskot tim bola basket di sekolahnya.
Dengan sepatu dan seragam yang sama dengan Josh, Buddy tak merespon Josh seperti biasanya. Josh pun tahu itu karena Buddy sangat gugup. Dengan sangat lembut, Josh menenangkan pikiran dan hati Bunny sehingga dia pun berhasil memantulkan bola basket untuk masuk ke ringnya. Pertandingan basket kedua pun dimulai, dan Larry bermain dengan sangat buruk. Dia bermain untuk dirinya sendiri, bukan untuk tim. Tanpa segan, Chaney pun langsung mengeluarkan dia dan menggantikan posisinya dengan Josh. Ayah Larry marah kepada Chaney. Tak terima anaknya dikeluarkan dari tim, ayah Larry pun mengajak Larry pulang dengan wajah penuh amarah kepada Chaney. Pertandingan pun dilanjut. Saat Josh menerima operan bola dari temannya, dia panik antara mau oper lagi atau masukin aja. Melihat waktu yang hampir habis, dia langsung mengarahkan bola ke ring, tapi ternyata meleset dan akhirnya timnya kalah. Selesai pertandingan, Chaney menemui Josh. Dia bertanya kenapa Josh bisa melakukan kesalahan ketika di depan orang banyak, tetapi bisa melakukannya dengan benar ketika sedang sendirian. Josh menjawab jika dirinya tak yakin bahwa semua orang bisa menerimanya. Untuk meningkatkan kepercayaan diri Josh, Chaney memberinya saran. Jangan sampai kau menyerah dengan dirimu sendiri, karena itu akan membuatmu kalah. Jika kamu menyukai hal yang sedang kamu lakukan, maka lakukanlah dari hati. Setelah mendapatkan kepercayaan dirinya, Josh berhasil memenangkan beberapa pertandingan dan menjadi bintang bola basket bersama dengan Buddy. Bukan hanya masuk media cetak, kini semua siaran televisi menyiarkan pertandingan timnya dengan Buddy. Dan berita itu pun diketahui oleh Norm Snively. Nah, dia nih badut yang pertama kali memiliki Buddy. Tahu jika kini Buddy bisa menghasilkan banyak uang lewat ketenaran, dia datang ke rumah Josh untuk meminta kembali anjingnya. Norm bertemu dengan ibu Josh yang kala itu berhasil menemukan beberapa korannya yang telah disembunyikan oleh Buddy. Dia kaget karena tiba-tiba saja laki-laki itu menunjukkan surat kepemilikan Buddy. Ingin rasanya menolak tapi tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian Josh datang dengan Buddy. Norm langsung memaksa Buddy untuk ikut dengannya. Josh yang tak terima berontak. Ibunya yang tak tega melihat anaknya itu menangis histeris menawari Norm untuk ia beli saja Buddy dan urusan selesai. Tapi Norm tidak mau. Kepergian Buddy dari keluarga mereka membuat suasana menjadi sangat sepi. Bukan hanya Josh tapi ibunya juga. Mereka sangat kehilangan sosok Buddy. Keesokan harinya Josh menemukan foto Chaney yang dimilikinya tiba-tiba saja sudah bertanda tangan. Untuk memastikan apakah hal itu benar-benar nyata, dia pergi untuk menemui Chaney. Tapi tak disangka, Josh malah bertemu dengan rumah Norm dan melihat Buddy sedang diikat dengan rantai di sana. Josh pun diam-diam masuk ke rumah itu lalu melepaskan rantai dan membawa Buddy kabur bersamanya. Lari Josh dengan Buddy cukup gesit membuat Norm kesulitan mengejar. Dia pun mengendarai mobil tuanya tapi gagal dan menceburkan dirinya sendiri ke danau. Josh membawa kabur Buddy menggunakan taksi air, melontarkan ketidaksanggupan dirinya melepas Buddy, dan dengan berat hati Josh meninggalkan Buddy sendirian di sana, membiarkan dia pergi entah kemana dan melupakan semua hal yang pernah mereka lalui bersama. Pertandingan berikutnya tak ada Buddy, dan itu membuat Josh sama sekali tak punya semangat. Hal lain yang membuatnya semakin tak percaya diri adalah hadirnya Larry di tim lawan yang bernama Warriors. Karena pernah satu tim di Timberwolves, Larry dengan sangat mudah membaca teknik dan membuat mereka kalah skor sangat jauh. Di 7 menit terakhir, Chaney berusaha untuk menyemangati timnya. Karena kelelahan dan tak memahami situasi, 2 dari timnya mengalami cedera dan hanya sisa 4 orang. Mereka memilih untuk menyerah karena tak mungkin bisa menang. Dan di waktu yang tepat, Buddy datang. Josh sangat senang dengan kedatangan Buddy. Seketika itu juga Chaney pun memberikan ide untuk memasukkan Buddy ke dalam tim dan mengikuti pertandingan. Tim Warriors tak setuju, tapi Chaney melawannya dengan mengatakan tak ada larangan apapun di pertandingan untuk menyertakan anjing.
Karena diejek takut kalah dengan anjing oleh Chaney, mereka pun akhirnya membiarkan Buddy untuk ikut. Ternyata kehadiran Buddy membuat keberuntungan di timnya. Dia dengan sangat lincah bermain tim dan mencetak banyak poin. Tim lawan jelas-jelas sangat kesal dan kewalahan melawan anjing itu, hingga dengan nekat melakukan pelanggaran. Tapi pelanggaran tersebut membawa keberkahan lagi pada tim Timberwolves hingga akhirnya mereka pun menang. Beda satu skor, Josh berhasil membawa Timberwolves pada kejayaan. Di tengah kebahagiaannya, Norm tiba-tiba saja datang dan tetap ingin merebut Buddy dari Josh. Dan kini dengan tegas ibu Josh mengatakan tidak. Karena bukti kepemilikan Buddy sudah hancur, Norm memanggil keluarga Josh ke pengadilan. Dengan berpenampilan badut, Norm pun ditertawakan. Kasus itu mungkin cringe ya, tapi memang cringe sih. Lagian buat apa sih dipikir ribet? Mereka semua belum ada yang bisa memberikan bukti kepemilikan, dan itu membuat hakim sangat pusing. Hingga datanglah Chaney. Dia menyuruh hakim untuk melihat siapakah yang akan dipilih anjing itu untuk menjadi tuan sekaligus teman. Si hakim malah terkejut dengan kedatangan Chaney. Dia nih ternyata salah satu penggemar dari Arthur Chaney dan menyetujui saran dari Chaney dan membiarkan Buddy memilih temannya sendiri. Buddy terlihat bingung ketika dia sedang berjalan ke arah Josh. Norm mengeluarkan koran yang biasa ia gunakan untuk menarik perhatian Buddy, dan benar, Buddy langsung melihatnya dan semakin mendekat. Mendengar suara Norm yang kasar ketika memanggilnya, Buddy menggigit tangan Norm, merobek koran itu lalu pergi ke arah Josh, dan kasus tersebut pun dimenangkan oleh Josh. Hakim memutuskan Josh berhak memiliki Buddy secara sah dan legal. Lalu film pun berakhir. Alhamdulillah ya Allah, kelar juga. Kopi enak ini mah.